Oleh karena itu, APMB menuntut mundurnya Ridwan Kamil dari jabatan Gubernur Jawa Barat karena tidak becus mengelola pemerintah dan melukai hati rakyat. Entah apa maksud Ridwan Kamil yang mengatakan kalau LRT Palembang sepi penumpang dan menjadi proyek gagal. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kunjungannya ke Silicon Valley, Jababeka pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dalam diskusi studi pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi. Ini menarik untuk kita kulik. Pertama, Ridwan Kamil ini masih gubernur Jawa Barat. Tapi kenapa ngomongin sesuatu yang berada di luar wilayahnya? Padahal tidak tahu persis setiap hari keadaan di sana. Dan ternyata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merespon pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut LRT Palembang sepi penumpang. Layaknya pengantin Sunda, keduanya disambut penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dengan sajian seni lengser dan tari-tarian jelang prosesi serah terima jabatan. Herman mengatakan Ridwan Kamil asal bicara tanpa melihat fakta saat ini, alias asal ngomong. Memang pada masa COVID-19 itu ada masa jeda dan pengenalan dulu untuk penumpang. Tapi sekarang okupansinya sudah mulai membaik, begitu kata Gubernur Sumsel. Dan sontak saja netizen plus 62 langsung ramai berkomentar di medsos. Bahkan hashtag LRT Palembang menjadi trending topik di Twitter. Banyak warga Palembang dan umumnya Sumatera Selatan memberikan tanggapan. Ada pula yang mengupload langsung kondisi di dalam LRT yang ternyata penuh dengan penumpang. Dan banyak pula netizen yang berkomentar miring dengan mengatakan Ridwan Kamil untuk ngurus daerah sendiri dan nggak usah ngurus daerah lain. Mungkin Ridwan Kamil ini juga kebelet mau jadi presiden, sehingga daerah lain pun dia komentari, sementara daerahnya sendiri, yaitu Jawa Barat, masih banyak yang perlu dia benahi. Politik saya memang pintunya tiga, Jawa Barat jilid 2, DKI olahraga, nasional juga sedang terjadi dinamika. Jadi jawaban itu pasti terjadi di detik-detik terakhir, nggak bisa jawab. Sebagai contoh saja, tahun lalu, tepatnya tanggal 1 Juli 2021, puluhan orang dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Bergerak menggelar demonstrasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah gagal memimpin Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat telah lalai dan gagal dalam menangani COVID-19 di Jawa Barat. Ridwan Kamil dianggap tidak optimal dan cenderung melakukan pemborosan anggaran. Begitu kata Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Mahasiswa Bergerak, Acep Jamaluddin. Oleh karena itu, APMB menuntut mundurnya Ridwan Kamil dari jabatan Gubernur Jawa Barat karena tidak becus mengelola pemerintah dan melukai hati rakyat. Ridwan Kamil diminta melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk akses ekonomi dan jangan melemahkan, sebab masyarakat sedang menunggu kondisi yang bisa memperbaiki daya beli mereka. Itulah tuntutan APMB saat itu. Nah, jadi aneh kan ikut komentar infrastruktur daerah lain, sementara infrastruktur daerahnya sendiri belum juga baik. Kedua, PT KAI Divre 3 Palembang juga membantah omongan ngawur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu yang menyebut bahwa penumpang Light Rail Transit atau LRT di kota tersebut sepi penumpang. Dan kita ketahui, sampai saat ini jam perjalanan kereta layang itu bahkan telah ditambah karena lonjakan penumpang. Nah, loh. Menurut data yang valid, pada 2 September 2022 kemarin,
Jumlah perjalanan LRT yang sebelumnya 88 perjalanan per hari ditambah menjadi 95 perjalanan per hari. Karena kenaikan penumpang ini terus membaik seiring masa pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai membaik. Bahkan, angka harian penumpang LRT pada Oktober 2022 telah mencapai 9.666 orang per hari. Sekali lagi, per hari. Masa hampir 10.000 orang per hari dibilang sepi oleh Ridwan Kamil? Dan jumlah kumulatif sampai pertengahan Oktober saja mencapai 2.328.970 orang. Ini data valid yang disampaikan manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti. Karena rute LRT Palembang melewati berbagai macam titik favorit di masyarakat yang dimulai dari kawasan Opi Mall Jakabaring sampai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, maka menjadi daya tarik LRT ini semakin diminati masyarakat karena banyak rute favoritnya. Karena sepanjang rute tersebut terdapat 13 stasiun yang melewati rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, serta jembatan Ampera. Dan tarifnya sampai sekarang masih Rp5.000 per orang untuk tarif non-bandara dan Rp10.000 untuk ke bandara, dan itu berlaku dari semua stasiun. Faktanya, sejak LRT dibangun dan Asian Games selesai dilaksanakan, jumlah masyarakat yang menggunakan LRT terus membaik. Nah, mungkin Ridwan Kamil ini taunya dulu dan nggak pernah piknik lagi. Jadi nggak tahu kalau sekarang sudah membaik. Jadi blunder kan? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan duduk perkara soal kritiknya terhadap proyek LRT Palembang yang tak optimal. Kritik itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kunjungannya ke Silicon Valley Jababeka pada Jumat 21 Oktober 2022. Melalui akun Instagram pribadinya, Kang Emil menyampaikan permohonan maaf kepada warga Palembang yang merasa tersinggung dengan pernyataannya. Dan akhirnya Ridwan Kamil meminta maaf atas pernyataannya tersebut, walau dengan alasan kalau mungkin kebiasaan dia sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam berstatement akademik, melekat jabatan dia sebagai pemimpin daerah. Sehingga nggak heran kalau akhirnya ada kritikan urus aja atau Jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain. Ingat, netizen plus 62 ini keras Pak Gub. Setelah Ridwan Kamil meminta maaf, dia juga bilang kalau mungkin dia harus update dan jalan-jalan lagi ke kota Palembang yang pembangunannya memang keren, pesat, dan luar biasa. Ya iyalah, makanya kalau nggak lihat langsung, jangan ngomong yang nggak berdasar data dan fakta. Menyebut LRT Palembang sepi penumpang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil diprotes warganet. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantas meminta maaf kepada warga Palembang, Sumatera Selatan, dikutip dari akun Instagram resminya Senin 24 Oktober 2022. LRT Palembang ini telah melayani masyarakat Sumsel selama 4 tahun, sejak 23 Juli 2018 beroperasi. LRT Sumsel mulai digunakan untuk mendukung transportasi atlet pada perhelatan Asian Games ke-18 tahun 2018 yang lalu. LRT Palembang ini juga tumbuh sebagai budaya baru bertransportasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Karena LRT ini mempercepat jarak tempuh, waktu tunggu antar stasiun atau headway, integrasi moda, penambahan jumlah perjalanan per hari, kemudahan memilih alat pembayaran untuk pembelian tiket, perbaikan sarana dan prasarana, hingga feeder outlet Musi Emas. Uji coba pertama kita harapkan di bulan Februari sesuai kesepakatan dengan PT KAI
bahwa di bulan Februari kami butuh minimal 2 gerbong untuk uji coba. Entah apa yang sebenarnya mendasari Ridwan Kamil bisa menyatakan bahwa proyek LRT Palembang itu sebagai proyek gagal. Apakah murni pernyataan karena kesalahan atau ada nuansa politis?